Om Swastiastu. Semeton Satria Black Channel yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa sih itu nginang. Apa saja alatnya, lalu apa manfaatnya. Nginang itu sudah dari zaman ke zaman. Pada masa kejayaan Majapahit, nginang itu menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga kesehatan masyarakat memang pada saat itu tidak ada rumah sakit, yang ada dukun. Dukun itu untuk mengobati apa? Juga dengan sarana pekinangan, dengan sarana pabuan atau nginang. Di daerah-daerah Baliage, nginang ini menjadi sesuatu yang amat luar biasa pentingnya. Makanya kemudian orang-orang yang nginang itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan, baik itu kemampuan spirit dan juga biasanya sebagai penua. Tetapi nginang itu bukan hanya untuk konsumsi orang lansia, tidak. Nginang itu adalah untuk badan kita, untuk kesehatan kita. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena nginang ini dengan menggunakan berbagai macam sarana, ada sirih, base, lalu kemudian pamor, gambir, buah pinang, lalu kemudian ada tembakau. Tapi tembakau bukan tembakau rokok ya. Ada khusus tembakau untuk nginang. Kenapa ini menjadi sehat? Kalau kita pelajari dari beberapa tatwa yang menyatakan bahwa penginangan ini disebut dengan sedahwoh. Bahkan Lontar Sundarigama menyatakan bahwa setiap persembahan di hari-hari suci itu wajib isi sedahwoh. Setelah saya cari, sedahwoh itu adalah ya isinya adalah isin pekinangan. Maka dengan demikian saya melihat pekinangan itu menjadi penting sebagai konsumsi kita dan sebagai bahan obat. Lalu apa sebenarnya pekinangan sebelum kita konsumsi? Yang pertama ada namanya pabuan. Jadi ini pabuan. Pabuan ini agak besar ya. Pabuan ini adalah digunakan untuk menyambut tamu. Apabila ada tamu yang datang, maka kemudian kita persembahkan. Kita sambut mereka dengan pabuan. Pabuan, peabuan, pangmekejang, dadi abu. Sehingga kemudian kita itu bisa bercerita, bersendaguro, dan sebagainya. Itu pabuan. Lalu kemudian yang kita bawa kemana-mana namanya pekinangan. Ini kebetulan saya punya pekinangan dari Majagau. Ini semua dari Majagau ya. Jadi pekinangan Majagau ini bermanfaat untuk ya sebagai pengenteng kenah begitu. Juga sebagai penetralisir hal-hal negatif. Nah ini pekinangan. Jadi pekinangan yang kita konsumsi setiap saat, yang kita bawa kemana-mana. Isinya sama juga. Kemudian yang terakhir ada namanya pecanangan. Nah pecanangan ini lengkap. Isi sirih, isi base, buah, kemudian pamor, gambir, kemudian tembakau. Lengkap dengan caket. Jadi ini untuk pembuka buah. Tetapi ada nilai spirit dari caket adalah menghindarkan hal-hal negatif, melancarkan energi baik kita. Misalnya ada yang berdagang, berjualan, mau berusaha, ini diyakini mampu melancarkan itu. Lalu kemudian ada pengelocokan. Jadi pengelocokan ini lengkap juga. Nah, ini ada pada pecanangan. Pecanangan ini sama isinya tetapi khusus untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada sesuhunan. Makanya ini wajib ada di rongtlu. Atau misalnya ada pelingih piasan boleh. Tapi wajibnya di rong 3. Kenapa? Karena di rong 3 kita memuja leluhur Brahma, Wisnu, Siwa atau Tripurusa. Maka isi dari pekinangan, pecanangan, dan pabuan ini juga adalah 3 unsur itu. Unsur Brahma, Wisnu, dan Siwa. Maka kemudian apabila ada orang nginang, maka sesungguhnya dia diingatkan kepada Tuhan. Pertama kepada Tripurusa, Brahma, Wisnu, Siwa, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Kemudian diingatkan dengan Panca Aksara. Kenapa disebut Panca Aksara? Karena begini. Di sini ada sirih. Sirih ini adalah simbol dari Iswara. Tempatnya di timur. Lalu kemudian ini ada base. Ini adalah simbol dari Wisnu. Tempatnya di utara. Lalu kemudian ada gambir. Itu tempatnya di barat. Sebagai simbol dari Dewa Mahadewa. Kemudian ada pinang. Ini adalah simbol dari Brahma. Itu tempatnya ada di selatan. Dan di tengah-tengah itu ada tembakau. Kenapa?
tembakau ini sebagai simbol siwa, maka dia ada di tengah-tengah. Jadi jangan sekali-sekali mencari siwa kalau kita belum bertemu dengan Iswara, Wisnu, Mahadewa, dan Brahma. Artinya kalau mau nginang, jangan langsung tembakau dimasukkan dulu. Ini dulu dikunyah. Pangnawang raga kangin kau kaje kelot malu marang ali siwa. Nah, dari falsafah ini kita bisa menyatakan bahwa nginang ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi nginang ini adalah keharusan bagi kita yang mau untuk hidup sehat. Maka caranya nginang nanti adalah yang pertama ambil base, ya. Jadi basenya dibuang ujungnya karena diyakini ini, ya, kalau selesai hujan maka kotoran-kotoran debu itu pasti ada di sini. Dipotong dia. Dipotong, lalu kemudian dilipat. Ada juga yang pakai double. Jadi dia pakai dua. Jadi ini dipertemukan. Kenapa dipertemukan? Agar supaya panca budrindriya, panca karmendriya bertemu. Klep. Lalu kemudian dilipat. Setelah dilipat, isi kemudian dengan pamor, isi dengan gambir, lalu kemudian isi pinang. Lalu kemudian dikunyah, kunyah, baru kemudian rasakan pengunyahan itu. Apabila kita sudah bisa merasakan manis pengunyahan kinangan kita, maka di sana kita diyakini sudah mampu untuk memiliki kekuatan spirit, terutama spirit untuk diri sendiri. Setelah dikunyah, barulah kemudian ambil tembakau untuk mesig-sig. Nah, inilah sebagai simbol dari pelengkap. Maka nginang ini menjadi tradisi Nusantara yang luar biasa, dan ini nilai-nilai Hindu yang luar biasa. Maka dari itu, nginang ini penting untuk kita. Terlebih apabila pabuan, ada orang datang, kita tamu dengan pabuan, kemudian kemana-mana kita bawa pekinangan, kemudian untuk kita persembahkan juga itu adalah unsur-unsur pekinangan atau disebut dengan pecanangan. Jadi untuk dewa yang leluhur wajib ada. Terlebih dengan menggunakan kayu yang mulia. Jadi kayu ini terbuat dari kayu majagau. Bahkan saya memiliki majagau yang sudah terendam 8 tahun dan memiliki majagau yang sudah tertanam selama 48 tahun. Jadi inilah kemudian kita gunakan sebagai pecanangan, sehingga nilai pecanangan itu memiliki nilai magis, religius, sehingga kemudian bukan hanya bermanfaat untuk sekala, tapi juga bermanfaat untuk niskala. Ingat, nginang adalah tradisi kita. Mari kita budayakan. Saya masih remaja, saya nginang untuk apa? Untuk kesehatan. Gigi agak sedikit kotor, kita bisa gosok. Tetapi gigi kotor dibandingkan dengan badan kita yang kotor, ya jauh lebih baik gigi yang kotor, nggak masalah, tapi itu bisa dibersihkan. Tapi kalau badan, penyakit itu bisa dihilangkan dengan pekinangan, ini jauh lebih berharga kehidupan kita. Mas Dharma, jangan lupa nginang menggunakan pecanangan majagau sebagai cara kita memuliakan beliau dan memuliakan beliau yang paling mulia. Lalu kemudian kita mohoni dengan kebaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe serta share akun YouTube Satria Black untuk memberikan pencerahan kepada umat. Semoga dengan ini kita mendapatkan kebaikan semua. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.